Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Afriko Zuhri, tentunya dalam tema kali ini mengawal suara pemilu 2024. Ya, tadi kita sudah sempat berbincang-bincang bagaimana kita melihat proses yang sudah dilakukan, tepatnya 14 Februari kemarin. Dan kalau kita melihat dari tahapan-tahapan pemilu, tidak hanya melihat bagaimana sekarang kita sudah melihat dari hasilnya, tetapi dari sebelum dan juga yang sekarang sesudah. Mungkin dari Bawaslu juga yang bertugas sebagai mengawasi, ini memang kalau kita dengar ada beberapa yang tadi sudah kita sampaikan juga pasca break tadi dengan beberapa TPS yang saat ini juga ada PSU gitu ya. Ya. PSU di beberapa TPS sendiri. Ini kan Bawaslu yang mengawasi. Ini seperti apa dari Bawaslu sendiri? Ya. Kalau dari Bawaslu kita sudah mengawasi dari awal sampai akhir termasuk pada proses hari H. Ya. Kemudian kan ternyata di hari H yang dimulai jam 7 pagi secara regulasi sampai jam 13.00. Kemudian baru dilanjutkan dengan penghitungan rekapitulasi di tingkat TPS. Kemudian kan dari semua dinamika yang terjadi di TPS dan lain-lain, ternyata di Bengkulu ini ada paling tidak yang hari ini sudah diputuskan itu ada 5 TPS ya yang harus melakukan PSU. 1 di Seluma, 3 di Kota Bengkulu dan 1-nya di Mukomuko. Pelaksanaannya kalau tidak keliru besok, Seluma besok, Kota juga besok. Kemudian di Mukomuko itu dilakukan di hari Sabtu di tanggal 24. Ya artinya mungkin ada tata cara prosedur yang kemudian dilanggar atau mungkin ada hal-hal yang memang mengakibatkan kemudian harus ada PSU. Contohnya misalkan kan di dalam pemilihan itu ada daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan. Kalau belum diakomodir di dalam DPT maka kemudian ada DPTB. Daftar pemilih tambahan itu juga ada pemutakhirannya. Nah kalau juga belum dengan DPK namanya daftar pemilih khusus dengan ketentuan pemilih yang menggunakan KTP pada hari H karena tidak terdaftar di DPT dan DPTB, kemudian dia menggunakan KTP, tapi dengan syarat harus berdomisili di tempat di mana TPS-nya tercoblos. Nah, ada beberapa kasuistik, kasnya kan ternyata ada dari tempat lain yang kemudian dari provinsi lain juga mencoblos, contoh yang di Seluma itu. Sehingga kemudian dia mendapatkan surat suara, terus kemudian ada yang dari katanya dari utara apa kota yang kemudian mencoblos di sana. Nah kemudian kan TPS karena tidak berdomisili di situ, kemudian KTP-nya juga bukan KTP situ, maka kemudian dilakukan pemungutan suara ulang lah, namanya PSU. Nah ini kan itu bentuk dari pengawasan yang dilakukan oleh kawan-kawan kita di Bawaslu melalui PTPS. Kan rekomendasinya itu adalah basisnya PTPS. Pengawas TPS memberikan rekomendasi kepada KPPS kemudian mengusulkan kepada PPK menyampaikan kepada KPU meng-SK-kan, di-SK-kan diberikan surat keputusan bahwa memang harus PSU karena melanggar regulasi, melanggar tata cara dan prosedur. Ya, artinya memang kalau kita bicara soal regulasi, tadi disampaikan oleh Pak Fahamzah bahwa memang adanya ketidaksesuaian tadi yang mungkin hasilnya atau dan sebagainya akhirnya tidak bisa memilih di TPS tersebut. Namun ya ini kan kalau kita melihat nih dari media sosial nih sedang ramai juga banyak nih netizen kita nih yang protes katanya saya ini ngerantau di sini dan saya sudah domisili di sini tapi saya nggak bisa milih gitu dari TPS-nya gitu. Nah ini apakah memang sebelumnya sudah diberikan informasi dan sebagainya akhirnya mereka sehingga tidak bisa memilih nih, gimana nih Pak Fahamzah? Sebenarnya kan kalau pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh kawan-kawan kita di KPU ya beserta jajarannya, itu kan Bawaslu mengawasi. Itu lama sekali sebenarnya prosesnya, mulai dari pencoklitan ya, ada pemutakhiran data pemilih waktu itu kita melakukan pencocokan dan penelitian yang diawasi oleh kawan-kawan Bawaslu di jajaran kita. Ada PKD dan lain-lain. Nah kemudian setelah itu kan sampai penetapan DPS, daftar pemilih sementara. Itu juga diawasi sebenarnya. Maka yang belum masuk silahkan bahkan ditempel di tempat-tempat ramai dan kita juga ikut mengawasi. Kemudian DPS selesai kemudian menjelang DPT penetapan daftar pemilih tetap. Itu juga prosesnya panjang. Kemudian sosialisasi juga kenceng. Kawan-kawan Bawaslu juga mengawasi juga membantu informasi itu disampaikan kepada masyarakat.
Kemudian setelah penetapan DPT masih diakomodir juga, dibuka ruang Pak, ada DPTB, daftar pemilih tambahan yang belum terdaftar di DPS, DPT, kemudian dia diberikan ruang untuk menjadi daftar pemilih dengan kategori daftar pemilih tambahan yang kemudian berhak juga ikut memilih. Nah, belum juga, maka kemudian KPU itu kan membuat ruang ada namanya pemilih daftar pemilih khusus DPK, dan itu terakhir H-7 kalau dia memang dari daerah lain, provinsi lain, maka kemudian dia diberikan ruang untuk mengurus daftar pindah memilih namanya dengan formulir A5 kalau nggak salah. Jadi pindah memilih. Artinya sudah sebegitunya. Jadi kadang-kadang juga masyarakat ini ketika belum pemelaksanaan di tanggal 14 Februari kan nggak teriak-teriak. Tapi ketika kemudian pasca itu nggak diakomodir atau mungkin ada pilihan-pilihannya atau bagaimana, kemudian mereka merasa tidak diajak atau tidak punya hak milih penyelenggara pemilu, seolah-olah Bawaslu tidak ngawasi lah, seolah-olah kemudian KPU-nya tidak memberikan sosialisasi yang cukup. Nah ini juga betul, sudah ada sosialisasi diberikan. Oke, mungkin Pak Mediansa sendiri melihat seperti apa nih dengan adanya PSU yang dilakukan, maksudnya di Kota Bengkulu tadi disampaikan ada 5 TPS yang dilakukan, di Bengkulu ada 3 dan juga ada di Seluma dan juga di Muko. Ini seperti apa nih Pak? Nah, proses PSU itu harus dilaksanakan karena itulah demokrasi tadi. Memang di satu sisi ada kelemahan, di satu sisi ada positifnya. Karena betul yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu tadi bahwa pada hari H 14 Februari itu luar biasa. Ya, antusias. Itu. Dan jam 7 sudah dilaksanakan. Tentu sudah barang tentu para KPPS itu luar biasa bekerja lelah dan lain sebagainya. Tetapi di tingkat KPPS, artinya tingkat RT atau desa, DPT ada DPT, ada DPTB, atau DPK. Maka yang PSU ini saya tidak tahu persis apa persoalannya yang dilaksanakan, yang dikatakan oleh Bapak Ketua Bawaslu tadi. Akan tetapi itulah tadi proses demokrasi yang Bawaslu bekerja dengan baik. Kami selalu diawasi waktu melaksanakan pemilihan itu. Bahkan kawan-kawan KPPS-nya ada yang tertidur, PTPS-nya melotot di meja. Ayo silakan kalau mau istirahat. Mereka tidak mau. Makanya luar biasa bekerjanya Bawaslu di tingkat bawah. Kan? PSU yang ada di Provinsi Bengkulu nih yang 5 TPS yang insya Allah akan dilaksanakan sebentar lagi. Besok dan ada Sabtu ya. Sabtu. Maka itu harus dilaksanakan. Tapi di sinilah letak, di satu sisi masyarakat menilai bahwa PSU, kok PSU ya? Seperti suara ulang. Tetapi inilah kenyataannya. Karena tadi demokrasi ada saksi, ada TPS dan ada para peserta pemilu, caleg dan lain sebagainya yang mengawasi. Maka harus dilaksanakan. Selaku penyelenggara, KPU harus bertanggung jawab dalam hal ini, dan Bawaslu selaku pengawas ya sudah bekerja secara maksimal mereka. Kalau tidak bekerja tidak mungkin ada PSU. Oleh karena itu kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KPU dan Bawaslu, dan sudah barang tentu ini demokrasi, masyarakat harus melihat sebagaimana prosesnya. Kenapa saya melihat ini? Ketika 2019 ada PSU, itu memang antusias masyarakat ini agak kurang daripada pelaksanaan. Tapi bisa jadi pada saat besok atau lusa, besok Pak. Artinya ini juga tentu menjadi upaya yang sudah dilakukan oleh penyelenggara, baik itu Bawaslu dan juga KPU, dengan adanya tadi mungkin kesalahan-kesalahan itu dilakukannya PSU yang akan kita laksanakan besok dan juga di hari Sabtu. Kita break dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.